Dua balita di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas terbakar di dalam kendaraan minibus. Menolak diperiksa, sekelompok pemuda mengeroyok petugas COVID-19 di Pekalongan, Jawa Tengah. Indonesia bersiap memasuki tahap new normal mulai 1 Juni 2020. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya berita menarik lainnya diantaranya dari dunia olahraga pemirsa. Demi mencegah penularan virus corona, induk organisasi kriket internasional mengeluarkan larangan bagi para atletnya untuk memoles bola menggunakan air liur. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, dalam kondisi terluka, seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mendatangi kantor Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Ternyata pria tersebut korban penusukan seorang preman. Dengan mengendarai mobilnya dan dalam keadaan terluka, Agus Priyadi melaporkan penusukan yang dialaminya ke kantor Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Karena terluka cukup parah, petugas langsung mengevakuasinya ke IGD Rumah Sakit Betang Pembelum Palangkaraya, yang lokasinya tidak jauh dari kantor Direktorat Samapta. Sebelum tak sadarkan diri, korban sempat bercerita jika dirinya ditusuk oleh seorang preman. Saat kita interogasi, katanya dia baru ditusuk di seputaran KAL 12. Ada preman di sana katanya yang melakukan penusukan. Sementara interogasinya sementara itu karena sedang tindakan dari medis. Tak lama berselang, polisi menangkap pelaku penusukan Enggo alias Tengok saat berada di rumah temannya. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Diduga penganiayaan tersebut berlatar belakang cemburu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Beralih ke ibu kota pemirsa, sebuah minimarket di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat disatroni perampok bersenjata api. 3 karyawan minimarket sempat disekap dan uang puluhan juta rupiah digasak pelaku. Petugas kepolisian dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Kembangan melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah minimarket di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat, usai disatroni perampok pada Selasa dini hari. Pelaku perampokan diduga seorang diri dan menggunakan senjata api. 3 karyawan yang sempat disekap di lantai 2 ruko minimarket nekat loncat dari lantai 2 untuk meminta pertolongan warga hingga menyebabkan ketiganya mengalami patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit. Dia masuk ke kamar mandi dulu. Habis ke kamar mandi terus personel ada yang ngikutin. Oh, dia pura-pura ke kamar mandi. Iya. Langsung ditodong dia keluar dari kamar mandi. Langsung ditodong pakai apa, Pak? Pistol. 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 Pelaku sempat melepas tembakan ke atap ruko hingga membuat karyawan ketakutan dan menunjukkan tempat berangkas penyimpanan uang. Pelaku menggasak uang 26 juta rupiah. Usai olah TKP, polisi membawa bukti rekaman CCTV minimarket. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Barat dan Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gandhi, iNews melaporkan. 2 balita di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas terbakar di dalam sebuah minibus. Diduga kebakaran terjadi karena korban main korek api di dalam mobil yang ditinggal pergi pemiliknya. Orang tua Aidan Gilang Maulana dan Khadijah Firdaus Azarah tak mampu membendung kesedihannya saat melihat kedua buah hatinya tewas terbakar di dalam sebuah mobil di Desa Nogosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kedua jasad korban ditemukan berada di kabin mobil yang ditinggalkan pemiliknya untuk pergi berlebaran. Diduga Aidan dan Khadijah terbakar saat main api di dalam mobil. Warga mengetahui ada kebakaran, ada mobil kebakar. Ternyata di dalam mobil itu ada 2 anak yang lagi main. Yang lebihnya begitu. Jadi kebetulan dari warga ini tidak tahu kalau ada anak main di dalam mobil itu. Dan untuk yang memadamkan tadinya itu ya orang tua korban sendiri. Mungkin anak itu main
korek api. Karena mesin tidak hidup, mesin pun tidak terbakar, yang terbakar hanya di dalam ruangan kendaraan saja. Jenazah 2 korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo guna kepentingan otopsi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, diduga hilang kendali, mobil Kapolsek Gunem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menghantam teras rumah warga pada Senin malam. Akibatnya, seorang balita dan neneknya tewas tertabrak dalam kejadian tersebut. Yang saya hormati, saya mewakili dari jenazah Putri Mahfuan dan neneknya yang jadi korban mobil menabrak teras rumah. Proses pemakaman dihadiri oleh keluarga dan Kapolres Rembang. Sebelumnya, Putri dan neneknya yang sedang berada di teras rumah meninggal dunia usai ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Kapolsek Gunem Senin malam. Diduga mobil hilang kendali dan menabrak teras rumah akibat menghindari warga yang menyeberang jalan. proses pemeriksaan terhadap oknum anggota kami yang melakukan kejadian tersebut. Kemudian langkah-langkah kami upaya pertama berkoordinasi dengan Polda, karena ini pemeriksaan kita serahkan kepada Polda Jawa Tengah. Yang paling penting adalah bagaimana bisa meredam pihak keluarga. Nah, alhamdulillah kita silaturahmi, kemudian menyampaikan beberapa hal-hal yang terpenting untuk permasalahan adanya musibah tersebut. Upaya-upaya kami yang jelas kami bertanggung jawab. Nanti hasil pemeriksaan kita informasi lebih lanjut. Karena saya tidak mau belum bisa mendahului dari hasil pemeriksaan. Pihak kepolisian akan bertanggung jawab, sementara Kapolsek Gunem telah diserahkan ke Polda Jateng untuk diperiksa. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur menggerebek 2 supir travel yang menggelar pesta sabu di salah satu villa di kawasan wisata Pacet, Jawa Timur. Saat penggerebekan, petugas juga menangkap 2 wanita yang berada di dalam villa. Saat penggerebekan, petugas menemukan 2 pria dan 2 wanita menghisap sabu di dalam villa. Petugas menemukan sisa paket sabu dalam saku tersangka dan alat hisap bong. Petugas menggeledah sepeda motor tersangka untuk mencari barang bukti lainnya. 2 tersangka yang berprofesi sebagai sopir travel ini berinisial AA, 30 tahun, warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan HR, 50 tahun, warga Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selain mengkonsumsi sabu, tersangka juga diduga sebagai pengedar narkoba. Barang buktinya ini sudah ada semua, dan memang yang memakai dan mengedarkan. Dari transaksinya ada, transfernya ke rekeningnya juga sudah kita amankan semua. Barang bukti ATM-nya, antar rekeningnya sudah ada. Tim pemberantasan telah melakukan penggerbekan pesta narkoba, yaitu pesta sabu di villa di Pacet. Hal ini kami lakukan mengingat sudah banyak laporan dari masyarakat yang resah akan sering terjadinya pesta di penginapan-penginapan di wilayah Pacet dan Trawas. Para tersangka mengaku mendapat sabu dari Bangkalan, Jawa Timur. Selain narkoba jenis sabu, petugas juga menyita alat hisap, uang Rp1,5 juta, ATM, serta ponsel milik tersangka. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 pemuda di Sika, Nusa Tenggara Timur yang menggelar pesta minuman keras dihukum anggota TNI. Para pemuda disangsi masuk ke dalam kolam serta diberikan pengarahan. Di tengah pandemi corona, sekelompok pemuda Kampung Wuring Laut, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, disangsi anggota Babinsa Koramil Kodim 1603 Sika karena menggelar pesta minuman keras. Selain dibubarkan, para pemuda yang menggelar pesta minuman keras disangsi masuk ke kolam. Sanksi diberikan kepada pemuda agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak terpuji, apalagi saat pandemi corona. Usai diberikan sanksi, para pemuda juga diberikan pengarahan agar melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Kali kan memberikan tindakan fisik. Tindakan fisik dan para pelaku juga berjanji
tidak akan mengulangi perbuatan mereka, dan barang bukti berupa minuman itu kami musnahkan di tempat. Usai diberikan pengarahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka di depan warga dan tokoh masyarakat, ke-8 pemuda itu diperbolehkan pulang. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang tenaga kerja asing asal Cina menolak dipulangkan ke negaranya. TK itu berulah dengan masuk ke bawah bagian bus yang mengantarnya. Tenaga kerja asal Cina ini menolak turun dari bus saat tiba di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur. Petugas yang mengantar berusaha menarik pria berusia 35 tahun ini untuk turun. Namun usaha petugas sia-sia. Laki-laki pemilik nama Cui Chungging ini justru melarikan diri dan masuk ke bawah bus yang mengantar. Butuh waktu 6 jam untuk mengevakuasi tenaga kerja Cina ini. Akibatnya, ia tertinggal penerbangan ke Jakarta. Cui Chungging bersama 149 tenaga kerja lainnya bekerja di PT Sinoma Engineering di Jember, Jawa Timur. Mereka dipulangkan karena pandemi corona. Setelah diberangkatkan ke Jakarta, tenaga kerja asal Cina itu akan diterbangkan ke Guangzhou. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Menolak diperiksa kesehatannya, sekelompok pemuda mengeroyok petugas COVID-19 di Pekalongan, Jawa Tengah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.